Sejak izinnya dikeluarkan tahun 2015, CV Madura Marina Lestari yang bergerak dalam bidang usaha budidaya tambak udang dengan luas puluhan hektar di Desa Antuleng, Kecamatan Gapura, hanya disurvei 2 kali terkait pengawasan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sumeneb. DLH mengaku kesulitan jika harus melakukan survei pengawasan setiap tahun karena fungsi pengawasan DLH terhadap IPAL tidak hanya pada usaha tambak udang saja, tetapi pada semua jenis usaha yang menghasilkan limbah di Kabupaten Sumeneb. Yang lebih mengejutkan, 2 kali survei tersebut DLH menemukan pengolahan limbah tambak udang milik CV Madura Marina Lestari tidak sesuai standar yang diatur oleh undang-undang. Namun demikian, temuan tersebut hanya berujung pada teguran tertulis dari DLH tanpa sanksi apapun. Survei pertama yang dilakukan tahun 2017, DLH sudah menemukan pelanggaran pengolahan limbah dan memberikan teguran tertulis. Kemudian 3 tahun berlalu, saat DLH kembali melakukan survei pada tahun 2020, ternyata masih ditemukan pelanggaran pengolahan limbah. Artinya, teguran DLH pada survei pertama tahun 2017 tidak diindahkan oleh pihak pengelola tambak udang. Anehnya, pada temuan kedua ini, DLH masih berkutat pada teguran tertulis tanpa memberikan sanksi apapun. Ada apa dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb? Hasil pengawasan dari bidang pengawasan ke lokasi tambak udang CV Madura Marina Lestari Gapura. Pada beberapa poin temuan sebetulnya, tapi yang ditanyakan tadi itu pencemaran, ya, itu masuk di pengendalian pencemaran air. Nah, temuannya memang satu di sini tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah, jadi tidak punya IPAL. Padahal IPAL itu disyaratkan, dipersyaratkan sesuatu yang wajib harus ada, baik di dokumen lingkungannya kan ada, sehingga dia karena tidak mempunyai IPAL, ini hasil temuan pengawas ya, bukan saya yang menemukan, saya tidak ke lokasi soalnya. Saya lokasi aja belum tahu, belum pernah ke sana. Ya kan baca dokumennya. Ya. Satu, melanggar pasal 5 huruf C. Ini Perbup nomor 1 tahun 2016 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Disebutkan di pasal 5 huruf C tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang membuang air limbah ke media lingkungan di luar lokasi yang ditetapkan. Ya. Kemudian yang D, setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan. Itu melanggar di Perbup ya, di Perbup. Kemudian di pasal 4 ayat 1, 2, 3 Peraturan Menteri LH nomor 68 2016. Artinya pelanggarannya sudah jelas ya. Itu kalau boleh tahu itu bulan berapa, tahun berapa itu, Pak? Saya baca dulu. Saran tindaknya wajib membuat IPAL. Ya, wajib membuat IPAL sesuai dengan persyaratan teknis tentang yang telah ditentukan dan mengujikan kualitas air. Itu dan ini hasil pengawasan ini dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020. Ya, kemudian surat temuan ini sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, jadi Direktur CV Madura ini pada tanggal 4 Mei. Di suratnya ya. Penyampaiannya saya tidak tahu, tapi di surat di sini pengawasan tanggal 21 April 2020, temuan hasil pengawasan dan rekomendasinya tanggal 4. Tapi nyampainya kan mungkin tanggal 5-nya atau kan tidak salah. Ini kan 2020 ya Pak ya temuannya. Iya, 2020. Tambak udang itu kan sudah beroperasi cukup lama.
Artinya seperti misalkan tahun 2019, 2018, apakah ada temuan serupa, Pak? Informasi dari teman-teman pengawasan, ya, itu sudah 2 kali dilakukan pengawasan. Jadi Berarti selama 5 tahun cuma 2 kali, iya, Pak? 2 kali. Karena apa? Teman-teman pengawasan menyampaikan juga kemarin waktu dengan Dewan apa namanya? RDP apa? Pembahasan apa itu? Dengan Dewan menyampaikan karena apa? Yang kami awasi tidak hanya tambak. Jadi seluruh kabupaten, semua perusahaan, usaha, kegiatan yang punya dokumen diawasi oleh teman-teman bidang pengawasan. Satu. Yang kedua, karena anggaran dana bidang pengawasan untuk kegiatan usaha ini terbatas, tidak begitu besar, barangkali ya kecil, teman-teman pengawas menyampaikan tidak tiap tahun, jadi digilir perusahaan itu karena dananya menyesuaikan. Sehingga untuk tambah ini kemarin ini masih 2 kali ya, 2 kali. Tahun 2020 sama 2017 ya. Informasi juga dari teman bidang pengawasan waktu dengar pendapat, memang sesungguhnya temuannya hampir sama. Ya. Hampir sama. Mohon maaf saya potong ya Pak, saya mau tanya. Waktu 2017 DLH survei ke CV Madura Marina Lestari ini, Tambak Udang ini, ada temuan pelanggaran pengelolaan limbah. Ya. 2020 juga demikian. Nah, pada saat 2017 ketika menemukan pelanggaran pengelolaan limbah itu kan diberikan teguran. Ya. 2020 ada tetap melanggar, tidak ada perbaikan, diberikan teguran lagi. Ya. Pertanyaan saya, sampai kapan teguran ini, Pak? Ya sebetulnya itu kalau mekanisme itu ya yang lebih paham teman-teman pengawasan, prosedur pengawasan, kajian-kajiannya itu kan bidang pengawasan yang lebih regulasinya kan di sana. Jadi kalau sudah 2 kali ini tidak dilaksanakan, gimana tindak lanjutnya seperti itu ya. Seperti itu mestinya. Artinya kan sudah bertahun-tahun tidak mengindahkan teguran LH, Pak. Iya. Apakah tidak ada tindakan seperti misalkan sanksi atau bahkan mungkin yang terparah pencabutan izin? Soalnya sudah bertahun-tahun, sudah 2 kali teguran tidak mengindahkan LH, Pak. Kalau sebetulnya yang menyampaikan itu bidang pengawasan seserang ya. Karena saya bidang tata lingkungan itu ranahnya tidak di situ. Tapi kalau dari sisi regulasi sesungguhnya di Permen LH itu nomor berapa itu? Tahun 2012 atau 2016 itu ada itu tentang sanksi sanksi administrasi. Betul. Iya kan? Makanya saya sampaikan yang berhak menyampaikan itu bidang pengawasan, takut saya keliru terus terang. Cuman di sana memang ada 4 sanksi administrasi yang disampaikan. 1 itu teguran tertulis, ya kan? Ini sudah melakukan teguran tertulis. Kemudian yang kedua paksaan pemerintah, kemudian pembekuan izin sampai pencabutan izin, ya kan? Kalau pembekuan sama pencabutan izin itu kewenangannya perizinan.